belajar dari kesalahan orang lain. Kita bukan orang pertama yang ada di bumi ini. Bacalah artikel, bacalah buku, dan dari situ kita akan dapat banyak insight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan. Selamat datang di podcast Apa Kata FKIP, membahas seputar dunia pendidikan yang mana kita akan mengkhususkan perspektif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Bersama saya Alia Juwita Putri yang akan menjadi podcaster pada episode kali ini. Episode kali ini kita akan membahas dunia seputar pendidikan. Kita akan mengulas lebih dalam dunia pendidikan yang mana kita bersama Bapak kita, yaitu Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Abdurrahman SSI MSI PhD. Terima kasih Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Ya, sama-sama. Oke, baiklah teman-teman. Ini Pak, Bapak kan selaku dosen dan juga satu dekan yang mana pemimpin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Menurut Bapak nih Pak, kondisi apa Pak yang terjadi sekarang ini terkait dunia pendidikan? Apa sih Pak yang kami tidak ketahui mengenai pendidikan yang mana ini realitasnya yang belum kami ketahui Pak? Oke. Kalau terkait pendidikan, mungkin kita bisa lihat dulu secara umum ya, di Indonesia kan sekarang usia kuliah itulah usia Gen Z ya, yang lahir di tahun setelah tahun 2000. Nah, ciri khas Gen Z ini mungkin ya sama lah di dunia atau di Indonesia. Karakternya adalah sedikit lost focus, jadi karena terlalu banyak informasi, jadi mereka itu terdistraksi sehingga sulit untuk fokus pada hal-hal spesifik, sulit fokus pada satu topik tertentu. Sehingga kadang ketika dikaitkan dengan pendidikan, dengan perkuliahan, mereka itu susah untuk berkonsentrasi. Terus ciri khas Gen Z yang kedua itu kan FOMO, fear of missing out. Iya benar Pak. Jadi terkadang mereka itu nggak independen dalam berpikir. Jadi mereka itu cenderung mengikuti apa yang umum, yang ada di medsos, yang ada di seleb, yang ada di Instagram. Jadi tingkat penggunaan logika berpikir mereka itu agak kurang karena mereka itu didrive oleh apa yang ada di lingkungan. Kadang nggak sempat berpikir bahwa apakah itu baik atau buruk secara pendidikan. Ya, tapi dari sisi itu tadi dua ya, dari sisi negatif. Yang pertama adalah less fokus, yang kedua adalah FOMO. FOMO. Tapi dari sisi positifnya Gen Z ini sangat adaptif. Jadi mereka itu terhadap pengetahuan baru, teknologi baru, mereka itu sangat cepat belajar. Jadi kadang untuk hal-hal yang kita belum paham, ya mereka sangat cepat mengerti, sangat cepat dan menyesuaikan. Dan kadang karena dampak dari globalisasi, ya dunia tanpa batas. Teknologi baru, pengetahuan baru, misalnya di dunia barat, dalam waktu 1 bulan 2 bulan sudah sampai ke Indonesia. Dan itu salah satu dampak positif yang kita rasakan dengan adanya dunia tanpa batas yang tadi. Secara umum kondisi kita ya Bengkulu masih agak kurang memuaskan ya. Saya baca terakhir itu misalnya dari segi hasil ujian SMA terakhir kan 2018 ya, ujian nasional itu Bengkulu itu di peringkat 28 dari 34. 28 ya Pak? 28 dari 34 provinsi se-Indonesia. Ya, pada saat itu ya Pak? Pada saat itu ya, tapi kan itu ujian nasional terakhir tingkat SMA. Dan setelah itu mungkin evaluasinya tidak lagi sekompleks, tidak lagi semasif saat UN. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah membaik lah. Tapi tentu saja banyak hal-hal yang masih perlu kita perbaiki. Ya Pak. Ya. Pak. Tadi kan Bapak menyinggung tuh Pak masalah tentang lost focus ya Pak. Ya, less focus. Focus ya Pak. Benar sekali Pak. Sekarang kan Pak banyak sekali tuh distraksi teknologi yang mana kita tuh kan dicokoki dengan sebuah algoritma di sebuah TikTok yang mana itu tuh membuat kita menjadi lebih mudah untuk terdistraksi. Seperti misalkan kalau dulu kita mau mencari informasi itu Pak,
untuk menonton saja kita berpikir terlebih dahulu, terpikir dulu apa yang ingin kita tonton. Kalau sekarang ya Pak ya, kalau kita tinggal scroll, nggak suka scroll, ya itulah yang akhirnya membuat mahasiswa ataupun masyarakat sekarang itu lebih mudah untuk less fokus ya Pak. Dan itu kan kadang mereka itu membuatnya dari artificial intelligence, nggak bisa dilawan. Jadi jangan berharap akan ada akhirnya, nggak bakal. Karena kita menghadapi mesin. Ya, jadi jangan berharap ketika nanti ini akan mentok, akan berakhir. Enggak, terus berkembang dan itu mesin yang dibuat memang dalam tanda kutip hampir tanpa batas. Ya, benar sekali ya Pak ya. Kita yang harus memilih, ini cocok, ini enggak cocok. Jadi kita yang dari misalnya 10 tontonan yang paling kita suka, ya kita harus milih 1 atau 2 di antaranya. Kita yang harus mengukur diri, mampu enggak? Kalau kita ngikut dan filternya itu kita nggak bisa filter, ya kita nggak bisa konsentrasi. Akhirnya kita tuh ngambang, nggak punya keahlian, nggak punya spesifikasi. Iya, benar sekali ya Pak ya. Iya. Ya, gitu juga Pak. Ternyata Pak, dari segi banyaknya tadi informasi yang telah dicekoki oleh sekarang kan algoritma TikTok, Instagram itu kan banyak sekali kan Pak. Sehingga penggunaan dalam sebuah artificial intelligence seperti kayak kecerdasan buatan itu seharusnya kan memberikan kita kemudahan ya Pak. Kemudahan kita dalam hal efisiensi waktu. Efisiensi waktu, karena mereka lebih sigap ya, dan informasi kadang lebih akurat memang. Namun itu Pak, kita harus lebih bijak lagi ya Pak dalam penggunaan ini ya Pak, sehingga ini dapat memudahkan kita dalam pembelajaran tentunya. Ya, mungkin konsepnya adalah bagaimana kita memfilter, jangan tertarik pada informasi yang kelihatannya besar, kelihatannya wow, tapi sebenarnya itu tidak berdampak ke kita. Masalah artis kan kita suka tuh gosip, gibah gitu. Iya, banyak tapi tuh ya Pak. Sebenarnya kan itu nggak memberi dampak apa-apa. Benar Pak, benar. Dan kita hanyut di situ. Ada kecelakaan, ada tragedi. Kita menghabiskan waktu, mempengaruhi psikologis, mempengaruhi mental, melihat orang misalnya kecelakaan di perairan, kecelakaan longsor, dan kita terhanyut, bersedih, mempengaruhi psikologis. Tapi akhirnya itu membuat kita nggak fokus. Besok mau UAS dan kita kondisi mentalnya masih goyang. Iya, benar dan sekali. kita harus mampu men-skip itu. Ketika lewat harus mampu men-skip. Enggak, ini nggak penting buat ini nggak penting ya. harus skip gitu ya. Itu kadang yang di Gen Z ini kayaknya mereka itu sulit ya Pak. Sulit. Ya benar Pak. Iya benar Pak. Karena semakin dipenuhi rasa ingin tahunya itu semakin haus dia. Semakin banyak nanti video-video yang seperti itu. Dan akhirnya ya kita kehabisan waktu, kehabisan biaya, kehabisan energi. Ya. Mengikuti arus jadi apa ya? Iya. Dan kita nggak bisa, kita itu mau kemana sebenarnya, kita ngambang. Nggak ada keahlian. Nggak ada keahlian. Iya Pak. Tadi kan Pak kita udah menyinggung banyak hal tuh ya Pak. Nih Pak, bagaimana sih Pak tantangan yang nyata sekarang di Bengkulu nih Pak? Apapun itu, dari hal teknologi kah, ataupun dari hal budaya kah, atau dari hal yang mana menjadikan suatu kita ada istiadat, mungkin adakah yang menjadi suatu tantangan tersendiri untuk memajukan pendidikan di Bengkulu pastinya Pak? Ya, kalau untuk pendidikan di Bengkulu, masalah terutama ya kita PAD-nya masih rendah. Jadi kalau untuk fasilitas, untuk kesejahteraan guru, ya dalam tanda kutip kita kalah lah misalnya dibanding dengan Sumatera Barat, dibanding dengan Sumatera Selatan. Ya itu dari segi fasilitas dan mungkin kesejahteraan dari guru. Kalau guru SMA itu kan mereka kadang dapat tunjangan dari pemerintah provinsi. Kalau guru SMP sampai ke bawah, mereka kan karena di bawah kabupaten, mereka dapat tunjangan dari kabupaten. Nah itu mungkin kita kalah dibanding provinsi-provinsi yang lebih makmur. Ya tadi saya contohkan Sumatera Barat atau Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua mungkin kalau di Bengkulu karena kondisi geografis kita juga masih bermasalah ya. Kita misalnya mendengar beberapa hari ini Enggano susah diakses. Iya benar sekali Pak. Dan sehingga itu membuat minat guru untuk di sana itu juga kecil. Selain Enggano juga beberapa daerah misalnya di Seluma, di Lubuk Resam itu juga susah. Jadi yang pertama adalah masalah fasilitas di sekolahnya, laboratorium, buku. Terus yang kedua kesejahteraan gurunya. Terus yang ketiga fasilitas transportasi ke lokasi itu mungkin masih menjadi permasalahan di kita. Terus yang kedua kalau dari segi sumber daya manusianya
karena kita ini mirip provinsi yang agak terkurung ya. Mau ke daerah lain itu ke Sumbar 12 jam. Iya, Ke iya betul Jambi sekali ya Pak. 10 jam. Ke Palembang 12 jam. 12 jam. Nah, sehingga zona gaul dari dosen kita, dari guru dari dosen kita itu agak kurang. Nah, jangankan untuk misalnya mencoba terpapar dunia internasional ya. Terpapar misalnya dengan dunia lokal yang lebih bagus itu kita jarang. Sehingga mungkin kita dalam tanda kutip pelatihannya terbatas hanya pada apa yang ada di Bengkulu. Iya. Ketika mau pelatihan misalnya ke Jakarta, ke Jogja, ke Bandung, maka mungkin hanya ya 1-2. Ya akibatnya sumber daya kita juga mungkin berpengaruh ya. Akhirnya mungkin tidak sebagus dengan guru-guru yang banyak terpapar dengan dunia yang lokal lebih yang maju. lebih maju ya Pak. Ya, dunia teknologi maupun dunia pengetahuan yang lebih maju. Ya, itu kondisi kita mungkin dari aspek geografis ya, mungkin kita agak terkurung nih di Provinsi Bengkulu. Nah, itu mungkin tapi mungkin ya bisa diatasi dengan online mungkin ya, dengan semakin banyak pelatihan secara online, berpartisipasi. Nah, mungkin itu caranya. Ya, tapi pelatihan online ya belum efektif tidak sebagus ya, Pak. ya. Tidak sebanyak yang kita dapatkan ketika mengikuti pelatihan offline. Ya, benar sekali ya Pak. Tadi itu kan Pak kita sudah melihat tuh Pak banyak sekali ya Pak ternyata tantangan yang ada di Bengkulu nih Pak, mulai dari kondisi geografisnya yang mana kita tuh masih terperangkap dalam provinsi, belum keluar ya Pak ya, belum kayak suatu hal yang menjadi nasional pun belum kita jamah sehingga ya Pak. hal baik di nasional, hal baik di provinsi tetangga itu lambat nularnya ke kita. Benar Pak. Pak, kalau menurut Bapak nih Pak, dari melihat dari berbagai banyak tantangan dan permasalahan, apa sih Pak strategi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pendidikan di Bengkulu ini khususnya Pak? Nah, ini sulit ini ya. Kalau pendidikan itu kan menurut ini Ki Hajar Dewantara itu selalu terkait dengan budaya. Iya. Jadi budaya itu mempengaruhi pendidikan. Ada orang misalnya yang hidup pas-pasan, secara ekonomi tidak mampu, tapi karena budaya di sana di daerah tersebut adalah pendidikan nomor 1, maka mereka dengan kondisi apapun mengirimkan anaknya untuk berkuliah. Itu budaya yang ada di suatu daerah tertentu. Sehingga dikatakan budaya itu sangat mempengaruhi pendidikan. Iya, benar-benar ya Pak. Pada sisi sebaliknya, pendidikan menentukan budaya. Orang-orang yang berpendidikan tinggi cenderung akan berbudaya lebih humanis, lebih empati, lebih paham dengan antri, lebih paham dengan sabar, bekerja keras. Jadi dikatakan pendidikan itu mempengaruhi kebudayaan, menentukan kebudayaan mau seperti apa. Jadi kalau di Bengkulu menurut saya ya mempermudah akses sebanyak orang untuk bisa belajar tersentuh ke lingkungan pendidikan. Ya, kami pernah membuat satu proposal bagaimana membawa sebanyak mungkin orang Enggano ke perguruan tinggi. Oh, ke perguruan tinggi. Iya, jadi misalnya mereka didampingi selama 3 bulan, bagaimana menghadapi tes UTBK, bagaimana menghadapi proses pendaftaran. Ya, harapannya seperti itu, dengan semakin banyak orang berpendidikan, maka semakin besar pengaruh pendidikan itu di masyarakat. Dan secara tidak langsung akan mengubah budaya masyarakat. Jadi mungkin strategi yang pertama, bagaimana mempermudah sebanyak mungkin orang ke dunia pendidikan. Nah, tentu orang itu kan terhambat ke dunia pendidikan terutama masalah biaya. Iya, benar ya Pak. Jadi bagaimana meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan ketika ke pendidikan. Jadi mungkin terutama biaya-biaya yang bersifatnya tertier ya. Iya. Syukurlah sekarang Pak Helmi atau Pak Dedi sudah membuat misalnya studi tour sebaiknya dihilangkan, ya, wisuda dihilangkan, ya. Perpisahan dihilangkan. Dan itu menurut saya salah satu cara yang bagus ya, sehingga pendidikan itu ramah bagi semua orang dari kondisi ekonomi apapun. Dan ketika semakin banyak orang terpapar dengan pendidikan, saya yakin budayanya akan semakin baik ya, dan aspek-aspek humanismenya juga, aspek-aspek kehidupan bermasyarakat juga akan semakin bagus. Kenapa mereka menjadi geng motor? Kenapa mereka menjadi anak pang? Ya karena tidak ada yang membimbing mereka, tidak ada yang mengarahkan mereka bahwa
hidup itu masih lama, masih 40 tahun ke depan. Mau seperti apa target-targetnya, apa tahapannya. Nah, mereka nggak dijelaskan seperti itu. Ya. Itulah Pak, banyak sekali ya Pak ya. Jadi sekarang tuh kondisi sekarang itu adalah cara kita, strategi kita, yaitu dengan mempermudah ya Pak. Mempermudah akses masyarakat ke dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas ya dari pendidikan tersebut. Ya, pendidiknya ya Pak ya. Ya. Karena ini juga kan Pak, pendidik itu kan sebagai tonggak awal ya Pak. Tonggak awal sebagai motivator, sebagai orang yang bakal mendorong anak muridnya. Tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga mendidik mereka ya Pak ya. Terutama kalau pendidik itu kan aspeknya adalah attitude ya. Bagaimana mengubah sikap peserta didik. Ketika sikap mereka berubah, maka aspek berikutnya itu kan aspek skill, keahlian, dan aspek knowledge, pengetahuan. Nah, kalau mereka sudah niat belajar, mereka akan cari sendiri. Kita nggak perlu ngasih tugas, biar mereka nambah skillnya. Mereka akan otomatis mencari sendiri ketika attitude-nya itu untuk bekerja keras, untuk belajar itu ada. Ketika juga punya rasa ingin tahu yang tinggi ya Pak ya? Itu attitude salah satu contohnya. Attitude ya Pak. Rasa ingin tahu yang tinggi. Seperti sama di Jepang ya Pak. Di Jepang tuh kan mereka ketika masih TK itu tuh langsung dicekoki dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Bagaimana sopan santun mereka dibentuk ya Pak. Iya, betul. Setelah itu baru mereka diberikan pengetahuan-pengetahuan yang dapat membantu mereka dalam dunia. Jadi membawa bahwa pengetahuan itu memang menentukan hidup gitu. Itu di kita juga mungkin kurang. Bahwa pendidikan itu tidak mempengaruhi kehidupan. Nah, kalau di negara maju seperti Jepang, mereka diajarkan bahwa apa yang dipelajari di universitas itulah nanti yang akan mempermudah hidup mereka, dijadikan sebagai teknologi. Nah, di kita itu belum. Masih sekedar teoritis ya Pak. Pak ya. Jadi seolah-olah ada batas antara dunia kampus dengan dunia masyarakat. Iya, benar sekali Pak. Hal-hal yang dipelajari di kampus itu tidak teraplikasikan ke masyarakat. Ya, sehingga orang berpikir ternyata apa pendidikan ya Pak ya? Tidak membawa dampak. Itu Pak, banyak juga Pak yang bahkan berpandangan untuk apa saya kuliah kalau akhirnya saya cuma sekedar bantu orang tua dan tidak dapat pekerjaan gitu. Padahal kan Pak, pendidikan itu kan sebenarnya kan memperkuat kemauan, memperhalus perasaan gitu kan Pak. Iya, mengubah attitude. Jadi ya mungkin kita tidak munafik ya bahwa pendidikan untuk mencari pekerjaan. Tapi sebenarnya pekerjaan juga diperoleh karena attitude. Iya, betul. Nah, ketika misalnya kesulitan memperoleh pekerjaan, ya mungkin pendidikannya kurang berhasil memoles attitude-nya. Attitude untuk bekerja keras, attitude untuk kreatif, attitude untuk memanfaatkan peluang. Nah, itu mungkin yang belum terpoles. Ya, sehingga dalam jarak jauhnya gagal mendapatkan pekerjaan. Tetapi sebenarnya jarak dekatnya adalah attitude-nya belum terbentuk. Ya. Nih Pak, tadi kita udah membahas tuh strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bengkulu. Nah, selanjutnya Pak, sebagai Bapak nih, pemimpin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, apa nih Pak harapan Bapak untuk mahasiswa FKIP pastinya Pak? Yang mana kan akan mencetak guru-guru yang selanjutnya yang akan mengisi ruang-ruang dalam dunia pendidikan. Iya, oke. Kalau saya sih sekarang targetnya adalah bagaimana memoles attitude dari mahasiswa. Jadi di CPL ya, di RPL, di CPL capaian pembelajaran itu kan nomor satunya adalah aspek sikap. Nomor duanya baru aspek keterampilan. Baru yang ketiganya adalah aspek pengetahuan. Jadi yang saya lakukan sekarang bagaimana mengajarkan kepada mahasiswa untuk berpikir efektif, efisien. Jadi kalau saya mengerjakan ini kira-kira efisiensinya apa? Iya, betul. Kalau saya melakukan ini kira-kira target perubahan karakter saya apa? Jadi mengajari mereka berpikir logis ya. Misalnya ketika dalam kasus sederhana misalnya ya, kenapa mereka lebih cenderung suka membeli minuman misalnya yang harganya 5.000 dibanding membawa tumbler dan kemudian mengisi di kampus Rp1.000. Itu kan pola pikir yang sederhana sekali. Lebih murah ya Pak ya, lebih hemat, lebih efektif dan lebih sehat. Ya. Karena yang kita gunakan misalnya adalah air-air yang kalau misalnya merek-merek nasional ya sudah ditransportasikan sampai 300 km airnya. Nah, itu kadang mengajari mereka mahasiswa bahwa
berpikir itu logis, realistis, dan mengurangi dalam tanda kutip tuntutan gengsi, Iya, betul. mengurangi tuntutan gaya hidup yang sebenarnya tidak terlalu berperan dalam menentukan sukses atau tidaknya seseorang. Setuju saya, Pak. Jadi itu yang mau saya tekankan ke mahasiswa, bagaimana membentuk karakter mereka untuk berpikir logis, berpikir sistematis, dan kemudian ya mereka kalau sudah 1-2 berpikir logis, maka sepanjang hidupnya akan berpikir seperti itu. Kalau saya merokok, apa gunanya? Ada nggak dampaknya? Iya kan, Pak? Nah, dengan mengubah-ubah karakter kecil seperti itu nanti akan sangat berpengaruh dalam jangka panjang. Akan berpengaruh dalam aspek yang lebih besar. Setiap tindakan mereka, setiap pikiran mereka pasti akan pikir untung ruginya. Iya, betul. Nah, ini yang harus kita ubah pertama kali. Dan saya ya sedang mencoba menerapkan itu ke mahasiswa, bagaimana caranya mereka berpikir logis. Nah, iya, Pak. Berpikir efektif, efisien. Jadi setiap tindakan mereka itu mereka punya dasar, alasan. Punya pikiran Nah, kenapa bukan mereka hanya harus mengikuti mengerjakan. gengsi, bukan hanya mengikuti gaya hidup. Nah, itu harapan saya sih. Ya. Sebenarnya kan, Pak, hidup itu murah ya, Pak. Nah, hidup itu murah. Makan sebenarnya kan yang sehat-sehat bahkan lebih murah. Cuman yang mahal itu gengsi ya, Pak. Betul sekali ya, Pak. Gengsi itu mahal sekali ya, Pak ya. Padahal hidup itu murah, tapi gengsi kita yang buat kita mahal akhirnya. Dan itu kadang perubahan masa dari remaja dari tingkat SMA ke mahasiswa itu kadang belum dapat. Mungkin nanti akan dapatnya ketika sudah keluar dari kuliah, sudah tidak dibiayai orang tua, maka baru berpikir di situ sadar. Baru sadar. Saya harus berpikir efisien. Mana yang saya perlukan, mana yang tidak saya perlukan. Tapi ya sebaiknya jangan sampai ke situlah. Dari mahasiswa sudah harus memikirkan landasan untuk melakukan sesuatu hal sudah gitu, ada. Pak. Iya. Nih, Pak, kita kan tadi kan udah melihat kan, Pak, bagaimana mahasiswa itu seharusnya mempunyai landasan berpikir, Pak. Landasan berpikir mandiri tentunya ya, Pak ya. Kalau kita berpikir landasan mandiri ya, Pak, bagaimana sih, Pak, pandangan Bapak tentang mahasiswa yang selalu berpaku pada suatu hal yang mana tidak mereka butuhkan? Contohnya, seperti ya tadi kita melihat ada AI kan, Pak. Kan kita bisa melihat tuh, Pak, banyak sekali, Pak. Kadang mahasiswa tuh, Pak, nggak percaya diri. Padahal, Pak, mereka tuh punya landasan berpikirnya, Pak. Misalkan mereka ini sebenarnya udah paham tentang apa yang dipersoalkan, apa yang dipermasalahkan. Tapi nggak confidence ya? Iya, nggak confident, Pak. Maka dari itu kadang, Pak, karena mereka nggak confident, jadi akhirnya mereka tuh ngikuti apa kata AI, apa kata padahal kan belum tentu benar, Pak, gitu, Pak. Apa menurut Bapak ini, Pak? Ya, itu ya mungkin kepercayaan diri itu diperoleh dengan pengetahuan yang kita punya. Betul. Kalau kita punya pengetahuan, ya kita akan percaya bahwa ketika colokan listrik dicabut, kita percaya diri kok nyentuh kabel itu. Betul. Kita percaya diri, mau gigit juga nggak bakal apa-apa, karena kita tahu, kita punya pengetahuan tentang itu. Jadi ketika generasi tersebut ragu dan harus klarifikasi, ya mungkin ya karena pengetahuannya mungkin. Ya, belum merasa cukup, belum merasa percaya diri, dan itu mungkin harus diasah dengan kebiasaan berorganisasi, kebiasaan mengambil kesimpulan kebiasaan menimbang peluang dan resiko. Nah, itu harus dibiasakan. Ya, dan itu sebagian besar mungkin dapat di non akademik ya. Bagaimana organisasi ya, Pak. Ya, seperti organisasi. Ya. Gitu, Pak. Sekarang, Pak, kita udah melihat tuh dari perspektif mahasiswa, bahkan ke daerah, terus juga pendidikan yang lainnya. Nah, sekarang, Pak, kita bisa melihat nih, Pak, menurut Bapak bagaimana, Pak, potensi pendidikan di Bengkulu ini melalui lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu? Ya, tadi kita di awal bicara ya bahwa kualitas pendidikan di Bengkulu kita masih rendah, sehingga ya kualitas guru itu atau mungkin kuantitas itu masih sangat besar peluangnya di Bengkulu. Walaupun misalnya kan sekarang alumni FKIP mayoritas kayak PPG. Ya, tapi PPG itu kan dalam tanda kutip menutup kebutuhan guru dari aspek negeri. Padahal kalau sekarang tren dari SD sampai SMA itu yang bagus itu malah cenderung swasta. Ya. Mungkin di Jakarta, di Bandung juga begitu ya. Sekolah-sekolah favorit SD sampai SMA itu cenderung sekolah swasta. Dan swasta tidak menutup bahwa yang jadi guru harus PPG, enggak. Jadi kalau potensi bagaimana guru mengubah pendidikan di Bengkulu masih sangat besar. Ya, jadi kita tidak
jangan hanya berfokus bahwa setamat dari FKIP harus PPG, enggak. Kita bisa mengembangkan konten-konten edukasi, kita bisa membuka bimbingan belajar, kita bisa berkarir di dunia pendidikan. Mungkin untuk tahap pertama ya sebagai tenaga pengajar ya, sebagai edukator. Tapi pada tahap panjang ya kita bisa mengembangkan sekolah-sekolah yang berbasis karakter misalnya ya. Kalau di Bengkulu saya lihat sekolah berbasis karakter itu Islam terpadu biasanya Pak. Mungkin sebetulnya yang ada di Bandaraya, sekolah alam. Oh, sekolah alam. Seperti Langit Biru ya. Oh iya, Langit Biru ya, tahu ya Pak ya. Nah, mungkin ya kita ketika ada kreativitas, ketika ada inovasi, pendidikan ini dasar, basic, dan semua orang pasti butuh. Seperti halnya seorang butuh makan, butuh pakaian, orang akan butuh pendidikan. Nah, sekarang bagaimana mengemas pendidikan itu membuat sesuatu yang memang memberi dampak. Nah, itu yang kita itu kurang. Pendidikan ada, tapi tadi seperti minyak dengan air. Pendidikan tinggi, tapi dampaknya itu tidak terlihat di masyarakat. Tidak terlihat ya Pak, betul. Nah, bagaimana membuat kualitas guru kita itu menjadi guru yang memberi dampak, yang memberi perubahan, ya sehingga oh iya ternyata pendidikan itu penting ya. Pendidikan itu memberi pengaruh ya ke kehidupan saya. Nah, itu mungkin yang harus kita poles di lulusan kita. Iya, harus kita tanamkan ya Pak. Mindsetnya harus dirubah gitu ya Pak. Nggak jadi guru tuh sebenarnya Pak, kita tuh ada Pak, saya pernah kata dosennya Pak ya. Semua ilmu tuh sama Pak. Yang membedakan kita apakah benar-benar kita mendalami ilmu tersebut. Karena pada akhirnya semua ilmu tuh bakal dibutuhkan. Yang membedakan kita kan pada akhirnya apakah kita benar-benar bisa benar-benar paham dengan ilmu tersebut. Yang mana kalau kita bisa paham, pasti kita bakal dibutuhkan nantinya Pak. Iya, betul. Jadi konsep ilmu itu sebenarnya ya sama, hukumnya kan ya pasti ada, bahwa sesuatu itu selalu ada rasionalnya. Ya, tidak ada sesuatu itu yang rasionalnya tidak ada. Misalnya tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Iya, pasti ada alasan. Pasti ada alasan, ada rasional. Iya betul. Sebabnya ya Pak. Iya. Oke nih Pak, tadi kan kita udah banyak tuh Pak membahas tentang harapan, membahas juga tentang solusi. Kalau Bapak bisa memberikan pandangan lagi Pak, bagaimana Pak cara Bapak merefleksikan yang mana dapat menjadi landasan kita seorang mahasiswa ini, sebagainya saya selaku mahasiswa ini Pak, untuk bisa berpacu nggak cuma sekedar dalam hal nasional, melainkan saya bisa mengekspansikan diri saya ke internasional Pak. Iya, itu sesuai tuh dengan harapan saya. Jadi salah satu target saya dari periode dekan 2024-2028 itu membuat dosen dan mahasiswa sebanyak mungkin terpapar ke dunia internasional. Ya, karena kita tahu bahwa kita itu menjelang 2045 itu surplus sumber daya manusia. Iya betul. Sedangkan di beberapa negara, banyak negara itu yang kekurangan sumber daya manusia. Betul, ya, Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, mereka itu kekurangan sumber daya manusia. Dan kita tidak akan mampu ke sana kalau kita tidak punya kompetensi. Nah, jadi kalau misalnya kita ngirim 1-2 mahasiswa, kemarin kita ngirim ke Taiwan. Oh, ada ke Taiwan. Ada yang kita kirim ke Tamkang University Taiwan. Kita kirim ke Malaysia, ada 6 kemarin. Kirim ke Filipina, kirim ke Thailand. Jadi mereka membuka jalan bahwa ternyata hidup di luar negeri itu ada. Dan bisa. Dan ketika mereka sudah bisa, maka mereka secara langsung akan menceritakan ke teman-temannya. Bahkan mungkin akan mengajak teman-temannya. Ya, jadi ini memang target saya ya bagaimana memaparkan sebanyak mungkin dosen, sebanyak mungkin tenaga pendidik beserta mahasiswa kita ke dunia internasional. Ya. Karena kita tidak memungkiri ya bahwa dunia pendidikan, dunia teknologi di Korea, di Jepang, di Taiwan, di Hong Kong itu lebih maju. Pasti. Dan kita wajib belajar kepada yang lebih maju. Kita nggak usah gengsi-gengsian lah. Iya, betul ya Pak. Kita wajib belajar kepada yang kita tidak boleh menutup diri merasa hebat, enggak, kita harus belajar ya. Kalau ternyata mereka hidupnya lebih efisien, teknologinya lebih maju, kita harus ngaku dan kita harus mau belajar. Sama nih Pak, saya juga pernah baca buku Pak. Saya baca buku bahwasannya kalau kita lulus luar negeri itu tuh menjadi kita terbang dan membuat kita turun ke tanah. Jadi Pak, kata-katanya itu gini,
membuat kita terbang, artinya tuh kita tuh udah bahagia tuh Pak, udah bahagia merasa udah bisa nih, udah bisa punya kompetisi yang besar, dan membawa kita ke tanah tuh Pak, artinya tuh kayak kita tuh paham loh, kita cuma baru sampai sini loh. Ada orang di luar sana tuh yang lebih banyak paham tentang ilmu tentunya Pak. Ya, buku siapa itu? Lupa. Lupa. Ya, saya sepakat itu betul. Kadang kita itu angkuh, sombong itu karena kita nggak melihat orang. Iya, betul. Cangkang kayak cangkang. Iya. Kata dalam tempurung ya, Pak. Ketika kita buka, kita lihat, wah ternyata saya masih jauh ya. Masih jauh sekali ya, Pak. Kita itu merasa besar itu karena kita nggak punya pembanding. Dan kalau kita sampai keluar, kita punya banyak pembanding, kita merasa paham gitu ya, kita paham. Dan mungkin akan membuat attitude kita jadi lebih baik, kita menjadi humble ya, menjadi tidak angkuh ya. Saya sepakat itu dengan buku itu. Iya betul sekali Pak, saya tertampar sekali Pak, ternyata Masya Allah, ternyata memang ya Pak, kalau kita melihat dunia luar tuh kita nggak ada apa-apanya Pak, nggak ada apa-apanya kan Pak, apalagi sekarang saya selaku mahasiswa yang mana saya harus terus ya Pak, terus mengasah diri saya untuk dapat bersaing di dunia internasional pastinya Pak. Iya, sepakat itu. Pak, tadi kan Pak kita sudah membahas tuh tentang dunia internasional. Dari fakultas kita sendiri Pak, fakultas FKIP pastinya itu tuh udah program-program ke internasional tuh Pak, dalam bentuk apa Pak? Apakah tahun 2025 kita menganggarkan beasiswa untuk mahasiswa internasional. Jadi dari anggaran biaya kita pengen ada mahasiswa internasional yang akan kuliah di kita. Dan September ini mungkin akan ada 2, satu di S3 Linguistik Terapan dan satu di S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi ketika kita kenal dengan orang luar, kita bicara cerita budaya, ya sehingga mungkin membuat kita lebih open mind. Ya. Terus yang kedua, seperti tahun lalu kita menganggarkan untuk PPL ASEAN namanya. Jadi ngirim mahasiswa semester 7 untuk melakukan magang sekolah di Malaysia, Thailand, dan Filipina. Filipina. Jadi selama sebulan mereka akan di sana, latihan ngajar di sekolah di sana dengan kemampuan bahasa Inggris mereka terserah seperti apa. Nah, sehingga mereka paham begini loh cara ngajar di luar negeri, cara ngajar sekolah di luar negeri. Nah, itu yang pertama tadi beasiswa untuk mahasiswa asing. Yang kedua mengirim mahasiswa semester 7 untuk mengikuti PPL. Ya, praktek lapangan di sekolah-sekolah yang ada di Malaysia, Thailand, dan Filipina. Terus yang ketiga ini kami sebanyak mungkin menjalin MOU sebentar lagi dengan National Taiwan Normal University, Taiwan ya, Pak. Untuk mengirimkan dosen-dosen muda kita sebanyak mungkin S3 ke luar negeri. Di harapan kita ketika mereka bisa menempuh S3 di luar negeri, semakin banyak kultur akademik yang bisa dibawa ke Indonesia. Nah, ini kita sedang intensif dengan NTNU Taiwan, dan kemudian pada bulan Agustus-September nanti akan ada peneliti dari Columbus State University yang akan tinggal di kita selama 2 bulan. Tinggal di sini 2 bulan? Tinggal di sini, di Bengkulu selama 2 bulan. Ya, jadi harapannya ya mereka memperoleh dana dari IFIS namanya, American Institute for Indonesian Studies. Tapi kita support juga backup untuk peneliti kita. Jadi kan kerjasama dengan peneliti kita itu. Nah, peneliti kita support dari RBA FKIP yang mereka bawa RBA mereka sendiri. Gitu. Ya, jadi kalau ada ide-ide baru tentang bagaimana kita internalisasi, ya kami sangat open. Open ya Pak ya. Kalau masalah pembiayaan, masalah sumber daya, ya bisa kita sesuaikan. Sesuaikan ya Pak. Ya. Sama sekali tadi Pak, ya tadi kan saya meng-highlight kata-kata PPL. PPL-nya tuh apakah cuman untuk anak semester 7 Pak? Atau memang diberi kesempatan seperti semester 6, semester 5, semester 4 gitu Pak? Ini kan mengikuti kurikulum di Prodi. Jadi kan kurikulum di Prodi itu semuanya menempatkan PPL itu di semester 7. Nah, jadi ya memang hanya untuk semester 7. Karena syarat untuk PPL ini kan sudah harus mengetahui dasar-dasar teknik-teknik mengajar. Minimal berapa SKS itu ya Pak? Atau minimal sudah paham micro teaching, sudah pernah ikut kelas micro teaching. Jadi jangan sampai nanti di luar negeri ternyata basic-basic ngajarnya belum tahu gitu ya Pak. Ya, jadi memang khusus untuk semester 7 gitu. Tapi selain itu kita juga ada namanya student exchange, pertukaran pelajar mahasiswa. Yang kemarin ke Tamkang itu selama 2 bulan. Dari 2 bulan penuh, dan beasiswanya dari sana. Jadi kayak program kerjasama mitra gitu. Kerjasama mitra. Jadi, nah ini sedang kita coba bagaimana nanti student exchange juga dengan NTNU Taiwan. Ya.
Jadi kalau yang semester selain semester 7 bisa ikut yang program student exchange. Student exchange ya Pak. Ya. Ya. Kalau di Malaysia itu nggak mahal kok biaya hidup. Ongkos PP ke Malaysia itu dari Jakarta paling 1,5. Biaya hidup di Malaysia paling 1 bulan sama lah dengan di Bengkulu 4 jutaan mungkin. 4 jutaan ya. Nah kalau universitas tempat mitra itu banyak, kita banyak MOU dan mereka welcome. Welcome sekali ya Pak ya. Dan sekarang minat, ada nggak minat untuk berpetualang? Berani nggak? Saya sendiri mau Pak. Oke Pak ya, tadi kan kita kan melihat kan Pak, ternyata banyak nih program-program dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan untuk mengasah mahasiswanya bersaing di dunia internasional. Dan kembali lagi tentunya Pak, kembali kepada mahasiswanya, apakah mahasiswanya ingin berpetualang ya Pak? Ingin bertualang, mencari ilmu lebih lanjut lagi, ataukah hanya sekedar di Bengkulu itu sendiri? Iya, tidak mau keluar dari zona nyamannya. Iya, zona nyaman gitu ya Pak. Padahal Pak, kalau kita berpikir tentang zona nyaman ya Pak, ternyata Pak, saya meriset. Saya berpikir Pak, kalau misalkan nyaman dan nikmat itu berbeda Pak. Mungkin Pak kita nyaman bermain HP, kita nyaman bermain HP, kita nyaman untuk membuang waktu, rebahan. Tapi Pak nggak beri kenikmatan. Iya betul. Karena pikiran kita tuh sebenarnya tuh masih terfokus pada tugas, nggak beri kita nikmat Pak. Iya betul. Maka dari itu Pak, soalnya kan kita kan harus nikmatnya dengan cara bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu, dan itu manajemen waktu itu wajib. Ketika waktu habis ketika waktu dihabiskan scrolling, rebahan, ya akan menimbulkan stres. Karena kita juga ya merasa posisi tubuh nggak bergerak, nggak ada pergantian ergonomiknya, nggak ada. Jadi memang harus ada kunci. Jam segini saya harus berhenti, jam segini saya harus pindah. Nah, harus ada seperti itu. Harus buat timeline yang ketat. Iya. Kalau nggak ya nanti habis umur sudah 5 tahun ternyata nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Progres skripsi masih jauh. Gitu ya Pak. Nih Pak, kita udah bahas banyak sekali dunia seputar pendidikan. Sebelum kita menutup Bapak, apa Pak harapan Bapak dan closing statement pada podcast kita kali ini? Oke, jadi harapannya bagi mahasiswa belajar, kemudian karena sekarang sudah too much information, terlalu banyak, harus bisa memilih saya mau jadi apa. Fokus di situ, jangan mudah terdistraksi. Ya, itu pesan saya kepada mahasiswa, fokus. Kalau memang mau jadi SPD, ya fokus di SPD. Hindari dulu gosip-gosip, hindari dulu rumpi-rumpi nggak jelas, selegram, influencer, ya berhentilah dulu sementara. Enggak lama kok, 4 tahun itu cepat. Dibanding umur manusia 65 itu enggak lama. Pak, berapa sih 4 bagi 65? Ya mungkin sekitar 5% paling. Iya. Nah, terus closing statement saya kepada mahasiswa, terus belajar. Iya, karena kita bukan manusia pertama di bumi. Sudah banyak orang yang hidup sebelum kita. Jadi jangan jatuh kepada kesalahan yang sama. Belajarlah dari kesalahan orang lain sehingga kita bisa hidup lebih efektif, lebih minim sumber daya, dan mudah-mudahan lebih bahagia. Iya. Karena kita nggak perlu banyak sakit-sakit ya. Karena kita sudah belajar dari sakitnya orang lain. Nah, tinggal kita mencari cara untuk lebih baik lagi. Dan harus kita baca mereka seperti apa. Belajar dari kesalahan orang lain. Kita bukan orang pertama yang ada di bumi ini. Bacalah artikel, bacalah buku, dan dari situ kita akan dapat banyak insight. Ya. Akhirnya kita open minded ya Pak ya? Iya, harus open minded. Oke Pak, aduh keren banget nih Pak, kita mengulas dunia pendidikan dari awal. Iya, nggak terasa nih Pak. Terima kasih banyak ya Pak telah datang di podcast ini, yang mana seru banget Pak. Tentunya ini membuka pikiran saya Pak. Kita harus terus belajar dan belajar. Hindari itu ya Pak ya. Sesuai dengan tagline kita Pak. Iya. Hindari rasa puas diri itu untuk belajar, hindari ya. Apa tagline kita? Ya. Tagline kita ini Pak. Bersama FKIP Unip lifelong learning. Ya, sekali lagi ya Pak ya. Okay. Bersama FKIP Unip lifelong learning. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Semoga podcast FKIP Unip semakin jaya, ya, semakin memberikan wawasan, memberikan pencerahan. Ya. Tetap semangat untuk berkarya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Ayo.